Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nugroho. Bayangkan kamu di penjara di kapal, di bilik yang kecil, tidak boleh keluar kamar. Sementara kamu tahu ada musuh yang akan membunuhmu sewaktu pneumonia karena COVID-19. Wow, jadi sudah positif dan baru terkena ya. Besoknya 12 Februari saya mulai sesak napas dan pemeriksaan laboratorium darah meninggi dan saturasi oksigen mulai menurun sehingga saya dipasang alat oksigen dan bahkan alat oksigen bantu positive expiratory pressure yang bertekanan. Besoknya lagi 13 Februari datang tim dokter yang terdiri dari 5 orang diketuai oleh seorang dokter yang tertua minta izin untuk dipasang ventilator mesin nafas, tapi saya menolak. Karena saya ingat papa meninggal tanpa bisa bicara lagi setelah dipasang ventilator. Saat itu, lebih dari 30 tahun yang lalu, sayalah yang mengiyakan untuk pemasangan ventilator itu. Sehingga saya sangat takut. Jadi ada trauma jiwa dengan pemasangan ventilator seperti ini ya? Ya, tapi anak-anak, mantu, dan istri yang mengikuti perkembangan dengan melalui HP terus menganjurkan pakai ventilator. Mereka bilang, ikuti saja petunjuk dokter. Tapi saya tetap menolak. Wah, Dr. Petrus ini keras kepala juga ini. Lalu saya sadar, waktu saya tinggal sedikit. Saya harus mempersiapkan diri menghadap Tuhan Sang Pencipta. Saya meminta untuk dicarikan pastor agar saya bisa mendapat sakramen pengampunan, minyak suci, dan ekaristi. Anak laki-laki saya menghubungi kenalan-kenalan ke sana kemari. Akhirnya ia mengabarkan bahwa Romo Antonius Firmansyah, SY, kebetulan sedang bertugas di Tokyo. Romo bersedia datang, tetapi rumah sakit tak mengizinkan masuk kamar karena bahaya penularan. Syukur, satu masalah sudah bisa selesai. Protokol dijalankan dengan tegas. Bagaimanapun, saya bersyukur karena saya bisa mengaku dosa sambil menangis dan mendapat berkat dari Romo melalui telepon. Kemudian nafas makin susah, makin sesak. Akhirnya saya setuju dipasang ventilator. Bagaimana rasanya orang yang pakai ventilator itu ya? Ya, nggak tahu. Karena saya waktu itu diberikan anestesi umum dan obat opiat penghilang sakit. Oke, tolong teruskan. 14 sampai tanggal 20 Februari saya diintubasi memakai ventilator. Dimasukkan pipa plastik ke jalan napas saya. Ventilator dipasang di ICU room ventilator. Saya tidak bisa bicara, tidak bisa makan, dan gerak sangat terbatas. Dan saya tidak sadar sama sekali. Yang saya ingat di masa ventilator ialah saya berada di ruang yang sangat panas. Di ujung kaki saya terlihat warna kuning merah menyala-nyala. Saya waktu itu panggil Tuhan Yesus, Yesus datanglah, Yesus datanglah. Saya teriak,
walaupun tak ada suara yang keluar. Datanglah Yesus, datang. Biarlah saya pegang jubahmu, maka saya akan sembuh. Mana janjimu? Engkau bilang, mintalah, ketuklah, maka kamu akan mendapat. Mana janjimu? Yesus, datanglah. Tapi saya nggak mau dijemput pulang, Yesus. Saya masih ingin melihat cucu-cucu menjadi besar. Lalu terjadi tawar-menawar dengan malaikat Tuhan. Riwayat hidup saya seperti diputar ulang. Diperlihatkan keburukan dan dosa-dosa saya. Lalai, pelit, dan sombong. Terdengar kata, semua ini aku yang punya. Saya menangis, menyesal, dan bertobat. Yesus, sembuhkanlah saya. Begitu permintaan saya berkali-kali sambil menangis. Wah, pertempuran batin yang dahsyat itu. Tak banyak lagi yang saya ingat. Lalu tiba-tiba saya sudah ada di ruang ICU biasa. Saya dengar dokter berkata, itu tanggal 20 sore. Saya mau cabut semua tube. Kamu oke? Saya tak bisa bilang apa-apa. Karena badan saya masih lemas sekali. Tangan hanya bisa digeser. Nggak bisa diangkat. Kalau tanpa alat bantu bagaimana? Tapi dari jendela, istri memberikan kode dengan angguk-anggukkan kepala agar saya setuju. Saya ikuti juga dengan menganggukkan kepala ke dokter akhirnya. Dan saya pun lepas dari tube-tube itu. Katanya ada catatan dari istri ya, Farida? Ya, Farida mencatat semua itu sejak 7 Februari. Detail, dari jam ke jam. Ini catatan dari Farida. 15 Februari, waktu keadaan saya kritis, Farida datang ke hospital. Syukurlah dapat izin keluar kapal untuk mensupport saya. Atas bantuan dari Canadian Embassy di Tokyo. 16 Februari, Petrus sangat kritis. Dan 17 Februari, Petrus dinyatakan tak ada harapan. Laboratorium CRP 330,5 yang normalnya 5-10. Wah, tidak ada harapan lagi. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus datang menolong. 18 Februari, keadaan saya membaik. Ajaib. Miracle. Saya bisa berkomunikasi eye contact dengan dokter. Ajaib juga. Sehari sebelumnya kritis, tidak ada harapan, dan sekarang tahu-tahu membaik. 19 Februari makin membaik. Vital sign, tanda-tanda vital saya menjadi normal. Puji syukur Tuhan yang maha baik. Mau mendengar dan menerima saya orang yang berdosa dan tak baik ini. 20 Februari, extubation. Ventilator diangkat dan siangnya saya dipindah ke ruang ICU biasa. Terus perkembangan makin membaik dan tanggal 26 Februari saya boleh keluar dari ICU ke ruang rehabilitasi di rumah sakit yang sama. Saya ke ruang 771 dan Farida ada di ruang 1071. Kami bersyukur sekali karena
Farida merupakan orang pertama yang boleh menginap di rumah sakit walaupun tidak sakit. Setahu saya juga pasien pertama yang bisa keluar dari ruang ventilator pada waktu itu. Farida bisa datang ke rumah sakit dan masuk menjenguk saya karena dites COVID-19 negatif. Dan keadaan saya makin lama makin membaik sehingga pada tanggal 6 Maret setelah saya dites COVID-19 2 kali negatif, saya diizinkan keluar dari rumah sakit. Beberapa perawat rumah sakit ICU datang menemui saya. Begitu juga tim dokter. Mereka mengucapkan selamat. Terlebih saya mengucapkan selamat dan bersyukur karena telah diselamatkan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter, perawat, dan tenaga administrasi Saiseikai Yokohamashi Tokbu Hospital yang telah merawat saya dengan disiplin penuh kasih sayang. Tiap hari saya dimandikan selama di ICU, diberikan fisioterapi, dilatih jalan kaki, ditanyakan hobi saya, dan saya bernyanyi bersama. Wah, pakai nyanyi bersama, hebat ya. Ya, saya bernyanyi bersama dengan perawat I Just Call to Say I Love You, lagu Stevie Wonder. Pengawasan saya 24 jam, diberikan obat, makanan bergizi, dan terukur, dan dirawat oleh tim dokter yang sedikitnya 4 orang. Dan tidak ada satupun barang saya yang hilang, termasuk cincin kawin dan uang. Kalau barang, katanya memang tidak ada yang mencuri ya di Jepang. Lalu, pada tanggal 8 Maret 2020, dengan bantuan anak perempuan dari Ottawa dan pemerintah Kanada, saya dan Farida bisa terbang kembali ke Ottawa. Tiba di Kondo Ottawa 9 Maret jam 1 pagi. Demikianlah kisah Dr. Petrus dan istrinya. Unik, karena bagi lansia yang di atas 65 tahun, kalau sudah pasang mesin respirator di sini, ventilator, dari 100 orang, biasanya hanya 3 yang bisa keluar dengan selamat. Dan salah satunya adalah Dr. Petrus ini. Jadi meski sedikit harapan, tetapi harapan selalu ada. Kemudian semua penumpang turun dan 17 hari kemudian kapal tetap belum dibersihkan dan peneliti naik ke kapal. Di situ ditemukan masih banyak virus di permukaan. Banyak virus yang masih hidup. Jadi kalau ada yang mengatakan virus hanya hidup beberapa hari, salah ya. Dari kasus ini, 17 hari masih ada dan masih hidup. Jadi berhati-hatilah. Terakhir, sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan, tetap di rumah. Jangan pergi-pergi kalau bisa. Selalu pakai masker kalau pergi-pergi. Kemudian ingat metode saya, metode Dr. N. Kalau mulai terasa gejala flu, segera pakai masker meskipun di rumah, minimum 2 jam. Demikianlah video saya hari ini. Semoga ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita. Dan bila Anda merasa ini berguna, silakan subscribe di sini. Klik gambar semar ini. Juga share dengan teman-teman Anda. Sekian, sampai jumpa pada video saya yang akan datang.